Pernah nggak kamu merasa, setiap kali ngobrol di telepon sama seseorang yang kamu suka, percakapannya cepat banget selesai? Padahal kamu udah siapin topik, udah atur nada bicara biar santai, tapi entah kenapa, dia cuma jawab singkat, iya, gitu ya, lalu bilang, nanti aku telepon balik ya. Dan ujung-ujungnya, ya, nggak ditelepon balik. Sementara di sisi lain, ada orang yang bisa ngobrol di telepon berjam-jam tanpa kehabisan bahan. Suaranya enak, pembawaannya tenang, dan anehnya orang di ujung sana betah banget dengerin dia ngomong. Pertanyaannya, apa rahasianya? Kamu mungkin berpikir, mungkin karena dia ganteng. Atau, cewek itu suka cowok yang lucu kali. Tapi faktanya, bukan itu. Yang membuat seseorang betah lama di telepon bukan sekadar isi omongan, tapi bagaimana kamu membuatnya merasa nyaman dan terlibat dalam percakapan itu. Dan menariknya, kemampuan ini bisa dipelajari. Ya, bukan bakat, tapi skill komunikasi yang bisa kamu latih. Sama seperti cara orang belajar memainkan alat musik atau berbicara di depan umum. Kalau kamu nonton video ini sampai habis, kamu bakal tahu cara berbicara di telepon yang bikin dia betah, nyaman, bahkan kangen ngobrol sama kamu lagi. Dan yang paling penting, semua tipsnya bisa langsung kamu praktekkan malam ini juga, tanpa perlu jadi orang lain, tanpa harus akting romantis yang lebay. Sekarang kita mulai dari pertanyaan sederhana. Kenapa sih sebagian orang cepat banget bikin lawan bicara bosan di telepon? Alasannya ternyata nggak serumit itu. Kebanyakan orang terlalu fokus pada apa yang ingin dia katakan, bukan apa yang dirasakan lawan bicara. Kamu mungkin sibuk mikirin, aku ngomong apa ya biar nggak awkward? Padahal seharusnya yang kamu pikirkan adalah, apa yang bisa bikin dia nyaman ngobrol sama aku? Komunikasi lewat telepon itu unik. Kamu nggak bisa mengandalkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau kontak mata. Satu-satunya senjata kamu adalah intonasi, tempo, dan pilihan kata. Kalau kamu salah satu di antara orang yang suka terdengar datar, terlalu cepat, atau malah kaku banget, itu bisa bikin percakapan terasa seperti wawancara kerja, bukan obrolan santai. Bayangin, kamu nelpon dia malam-malam. Kamu nanya, lagi ngapain? Dia jawab, baru makan. Kamu bilang, oh, makan apa? Dia jawab, nasi goreng. Kamu lanjut, oh gitu, enak. Dia jawab, enak. Hening, tungi, canggung, dan selesai. Masalahnya bukan di topiknya, tapi di caranya. Kamu seperti melempar pertanyaan tanpa rasa, dan dia seperti menjawab karena sopan. Kunci pertamanya adalah membangun koneksi emosional lewat suara. Kamu harus terdengar hadir, bukan sekadar ada. Suara kamu harus punya warna, entah sedikit senyum di nada bicara, nada turun naik yang hidup, dan timing jeda yang pas. Karena jeda yang baik justru bisa bikin lawan bicara merasa diperhatikan. Kalau kamu bilang, baru makan ya? Wah, aku tebak, pasti nasi goreng favorit kamu, kan? Nada kamu sedikit main-main, penuh senyum, dan terdengar seperti kamu kenal kebiasaannya. Dia akan tertawa kecil, lalu bilang, ih, kok tahu aja? Nah, dari situ percakapan mulai mengalir. Kamu sudah bikin dia nyaman dan merasa spesial tanpa perlu nanya hal aneh-aneh. Banyak orang berpikir, biar lawan bicara betah di telepon, kamu harus lucu. Padahal tidak selalu. Yang penting itu bukan seberapa lucu kamu, tapi seberapa natural dan jujur energi kamu. Kamu bisa ngomong dengan santai tapi tetap menarik, asal kamu bisa menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus. Rasa ingin tahu yang tulus itu beda dengan basa-basi. Basa-basi itu nanya hanya karena ingin mengisi waktu. Tapi rasa ingin tahu yang tulus muncul dari ketertarikan yang nyata terhadap hidup orang lain. Misalnya kamu nanya, kamu makan nasi goreng? Emang masak sendiri atau beli? Dia jawab, beli, males masak. Daripada cuma jawab, oh gitu, kamu bisa lanjut. Kamu tuh kalau masak, masakan andalan kamu apa sih? Aku pengen tahu, biar nanti kalau main, aku bisa request menu yang tepat. Percakapanmu jadi hidup, dia merasa dihargai, dan tanpa sadar, durasi teleponmu makin panjang. Kamu juga harus tahu bahwa ritme bicara sangat berpengaruh pada mood lawan bicara.
Kalau kamu bicara terlalu cepat, dia bisa merasa tertekan. Kalau kamu terlalu lambat, dia bisa bosan. Ritme terbaik adalah ritme yang mengikuti energinya. Kalau dia semangat, kamu ikuti sedikit lebih cepat dan ceria. Kalau dia sedang lelah, kamu pelankan dan buat nada bicaramu lebih lembut. Ini seperti menari. Kamu tidak bisa memimpin tarian kalau tidak mendengar musiknya. Begitu juga dalam percakapan. Kamu tidak bisa memimpin dialog kalau tidak mendengar nada hatinya. Banyak orang terlalu fokus untuk menjadi menarik. Padahal yang paling bikin seseorang betah adalah merasa dimengerti. Jadi, lebih seringlah dengarkan dengan penuh perhatian. Kadang, diam sejenak dan memberi ruang untuk dia bercerita justru membuat percakapan lebih lama. Dan satu hal penting, jangan terlalu cepat membahas hal pribadi yang dalam. Kebanyakan orang salah langkah di sini. Baru beberapa menit ngobrol, langsung nanya hal seperti, "Kamu dulu pacaran berapa kali sih?" Atau, "Kamu lebih suka cowok yang gimana?" Itu bisa bikin dia defensif. Percakapan yang bikin betah itu seperti api unggun. Harus pelan-pelan dijaga nyalanya. Mulai dari hal ringan, lalu sedikit demi sedikit masuk ke hal yang lebih personal ketika suasananya sudah nyaman. Misalnya kamu mulai dari, "Kamu kalau capek biasanya ngapain buat ngilangin stres?" Itu pertanyaan ringan, tapi memberi peluang untuk membuka cerita yang lebih dalam. Ketika dia mulai cerita, kamu jangan buru-buru kasih saran. Cukup dengarkan, tanggapi dengan empati. Misalnya, "Wah, aku juga pernah ngerasa kayak gitu. Nggak enak banget." Ya, simple, tapi efeknya besar. Karena di situ kamu hadir sebagai teman bicara yang hangat, bukan penghakim. Kalau kamu merasa sering bingung mau ngomong apa saat telepon, jangan khawatir. Setelah bagian ini, kita akan bahas cara menciptakan percakapan yang mengalir alami, tanpa harus mikirin skrip atau takut salah ngomong. Tapi sebelum lanjut, ingat satu hal, orang nggak akan betah di telepon sama kamu kalau mereka nggak merasa aman secara emosional. Dan rasa aman itu muncul bukan dari kata-kata, tapi dari energi dan nada suaramu. Kalau kamu masih suka ngomong dengan nada tegang, tanpa senyum, atau seperti terburu-buru, lawan bicara akan merasa kamu nggak benar-benar menikmati obrolan. Padahal, telepon itu bukan tentang kata-kata yang sempurna, tapi tentang energi yang kamu pancarkan lewat suara. Pernahkah kamu merasa percakapan di telepon berjalan baik di awal, tapi tiba-tiba, hening, kamu kehabisan bahan, dan otakmu mulai berpikir keras. "Aduh, ngomong apa lagi ya?" Kamu mulai panik, berusaha mencari topik baru, tapi justru malah terdengar kaku. Dan di sisi lain, dia juga jadi canggung, cuma menjawab pendek-pendek. Lalu tiba-tiba, "Ya udah ya, aku ngantuk, besok aja lanjut." Padahal kamu tahu, sebenarnya dia nggak ngantuk, cuma bosan. Tenang, ini bukan cuma kamu. Banyak orang gagal menjaga percakapan karena mereka menganggap telepon adalah sesi tanya-jawab, bukan pertukaran energi. Padahal, yang bikin seseorang betah lama di telepon itu bukan topiknya, tapi rasa yang muncul dari percakapan itu sendiri. Jadi, bagaimana caranya menjaga percakapan tetap mengalir? Bahkan saat kamu sudah kehabisan bahan? 1. Ubah cara berpikir. Dari bicara menjadi bercerita. Banyak orang fokus pada pertanyaan, tapi lupa pada cerita. Padahal manusia pada dasarnya suka cerita, bukan interogasi. Kalau kamu cuma nanya, "Lagi ngapain?" Dia jawab, "Nonton." Kamu tanya, "Nonton apa?" Dia jawab, "Drama Korea." Kamu lanjut, "Bagus nggak?" Dia jawab, "Bagus." Selesai. Karena kamu cuma memancing jawaban, bukan cerita. Coba ubah pendekatannya. Misalnya kamu bilang, "Wah, kamu tuh kayaknya suka banget nonton drama Korea ya? Aku penasaran, kalau kamu bisa masuk ke salah satu drama itu, kamu pengen jadi karakter yang mana?" Nah, kalimat ini bukan pertanyaan biasa. Kamu ngajak dia berimajinasi, bukan sekadar menjawab. Dan percayalah, imajinasi itu magnet yang kuat dalam komunikasi. Karena begitu seseorang mulai berimajinasi, dia akan melibatkan emosinya. Dan saat emosi terlibat, waktu jadi terasa lebih cepat. 2. Bangun vibe chemistry lewat suara dan tempo. Telepon itu seperti menari tanpa musik.
Kamu dan dia menciptakan ritme sendiri. Kalau kamu terlalu cepat, dia lelah. Kalau kamu terlalu lambat, dia bosan. Kalau kamu datar, dia mengantuk. Cobalah bermain dengan vibe. Misalnya, kalau dia bercerita dengan semangat, kamu tanggapi dengan energi yang sama. Hah? Serius? Kok bisa? Aduh, aku pengen lihat ekspresi kamu waktu itu. Nada kamu hidup, timing kamu cepat, dan ada rasa ingin tahu yang tulus. Tapi kalau dia sedang pelan dan lembut, jangan ganggu ritmenya. Bilang aja dengan suara yang sedikit menurun. Kayaknya kamu capek banget. Ya, gimana kalau aku temenin ngobrol sebentar biar pikiran kamu agak tenang? Perhatikan bagaimana tempo dan nada kamu bisa mengubah makna kalimat yang sama. Kalimat, "Lagi apa?" bisa terdengar dingin, tapi bisa juga terasa hangat tergantung bagaimana kamu mengucapkannya. Suara yang lembut, sedikit senyum di ujung nada, dan tempo yang tenang, bisa menciptakan suasana yang intim tapi nyaman. Dan itulah chemistry vokal, kemampuan membuat seseorang merasa dekat tanpa perlu tatap muka. 3. Gunakan jembatan emosi. Ada satu teknik komunikasi yang jarang disadari orang, emotional bridging, atau jembatan emosi. Ini teknik di mana kamu mengaitkan topik satu dengan topik lain melalui perasaan, bukan logika. Contohnya gini, dia bilang, "Aku tadi bete banget di kantor." Orang biasa akan langsung bertanya, "Kenapa? Ada masalah apa?" Padahal itu membuat dia seperti sedang diwawancara. Kalau kamu pakai jembatan emosi, kamu bisa bilang, "Aduh, bete di kantor itu paling nyebelin sih. Apalagi kalau udah siang dan kerjaan numpuk. Kamu biasanya ngilangin bete kayak gitu gimana?" Perhatikan, kamu tidak langsung menyorot masalahnya, tapi emosinya. Kamu membangun koneksi lewat rasa, bukan logika. Dan saat dia merasa kamu nyambung secara emosional, kepercayaan mulai tumbuh. Dari situ, percakapan akan mengalir dengan sendirinya, bahkan bisa jadi lebih dalam dari yang kamu bayangkan. 4. Sisipkan momen hening yang nyaman. Hening dalam telepon sering dianggap awkward. Padahal, kalau kamu tahu cara menggunakannya, hening bisa jadi alat pengikat emosi yang kuat. Kadang, setelah dia cerita panjang, kamu nggak perlu langsung komentar. Biarkan 2-3 detik hening. Biarkan napas kamu terdengar pelan. Lalu kamu bilang dengan nada tenang, "Aku bisa ngerasain banget sih apa yang kamu maksud. Pasti rasanya berat ya." Dalam momen itu, kamu bukan hanya berbicara, kamu menyentuh perasaannya. Dan saat seseorang merasa tersentuh, mereka tidak ingin percakapan berakhir. Mereka ingin kamu tetap di sana. Diam-diam, mereka berharap waktu berhenti sebentar. 5. Jangan takut menampilkan sisi rentan kamu. Banyak orang ingin terdengar sempurna di telepon. Suaranya stabil, kalimatnya rapi, semua terasa terkendali. Padahal justru sisi tidak sempurna kamu yang bikin percakapan terasa manusiawi. Kamu boleh bilang, "Duh, aku tuh kadang suka bingung ngomong apa kalau udah di telepon lama gini. Tapi anehnya, aku pengen terus dengar suara kamu." Kalimat ini jujur, sederhana, tapi menyentuh. Karena kamu menunjukkan keaslian. Dan manusia cenderung lebih tertarik pada orang yang autentik, bukan yang berusaha terdengar hebat. Telepon yang membuat seseorang betah itu bukan tentang siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang lebih tulus. 6. Mainkan emosi mikro dalam suara kamu. Ketika kamu berbicara, setiap nada kecil membawa pesan tersembunyi. Nada turun bisa memberi rasa teduh. Nada naik bisa memberi semangat. Nada tertahan bisa memberi kesan intim. Dan semua itu bisa kamu latih. Misalnya, waktu dia bilang, "Aku capek banget hari ini." Kalimat kamu bisa jadi, "Kasian banget. Tapi aku seneng kamu masih nyempetin ngobrol sama aku malam ini." Perhatikan ritmenya. Kamu mulai dengan nada rendah, lembut, lalu naik sedikit di akhir. Kamu mengubah kalimat biasa menjadi kalimat yang mengandung emosi positif. Dengan teknik ini, kamu tidak hanya menghibur, tapi juga menyentuh hati. 7. Gunakan humor ringan, tapi hati-hati. Banyak orang berpikir, bikin dia tertawa itu kunci. Betul, tapi bukan asal lucu. Humor di telepon harus terasa spontan dan situasional,
bukan gombalan pasaran. Misalnya, ketika dia bilang, "Aku baru selesai makan, kenyang banget." Kamu bisa jawab, "Untung bukan aku yang masak, bisa-bisa kamu nggak kenyang tapi stres." Nada kamu santai, bercanda ringan, tapi tidak menyinggung. Atau kalau dia bilang, "Aku pengen diet tapi gagal terus." Kamu jawab, "Wajar sih, mungkin semesta belum siap melihat kamu versi lebih langsing." Humor semacam ini punya dua kekuatan, membuatnya tertawa, dan di saat yang sama memberi pujian tersembunyi. Humor seperti ini tidak menciptakan tawa berlebihan, tapi kehangatan emosional. Dan kehangatan itu yang membuat seseorang ingin terus terhubung. 8. Jangan biarkan telepon terasa seperti transaksi. Banyak yang tidak sadar bahwa percakapan mereka hanya berisi pertukaran informasi, bukan pertukaran perasaan. Kamu nanya, dia jawab. Kamu cerita, dia respon. Itu bukan koneksi, itu transaksi. Kalau kamu ingin percakapan terasa hidup, kamu harus belajar membuka diri sedikit demi sedikit. Bukan cuma bertanya, tapi juga berbagi. Kalau dia bilang, "Hari ini macet banget," jangan cuma jawab, "Iya, parah." Coba bilang, "Aku tuh kadang suka mikir, gimana kalau kita bisa teleport aja ya? Jadi kalau kamu capek, aku tinggal teleport dan ngasih kamu kopi." Ada unsur fantasi kecil, tapi itu menciptakan emosi imajinatif. Itulah yang bikin orang betah. Karena percakapan yang bikin nyaman itu bukan sekadar berbagi fakta, tapi berbagi suasana batin. Pernah dengar istilah, "Kesan pertama menentukan segalanya"? Ya, itu benar. Tapi dalam komunikasi yang mendalam, kesan terakhir justru yang paling bertahan lama. Kamu bisa bikin seseorang tertawa sepanjang percakapan, tapi kalau cara kamu menutup telepon kaku, datar, atau buru-buru, semua suasana hangat itu bisa hilang dalam hitungan detik. Karena pada akhirnya, orang tidak hanya mengingat apa yang kamu katakan, tapi bagaimana perasaan mereka setelah bicara denganmu. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menutup telepon agar dia merasa sayang kalau percakapan ini selesai? Bagaimana caranya membuat dia menunggu momen berikutnya tanpa kamu harus memaksakan? 1. Jangan menutup mendadak. Beri tanda halus sebelum mengakhiri. Banyak orang salah di sini. Mereka menutup telepon seperti menutup aplikasi. Tiba-tiba bilang, "Ya udah ya, aku tidur dulu." Atau, "Oke deh, aku sibuk dulu." Terdengar praktis, tapi dingin. Dan di saat yang sama, lawan bicara kehilangan rasa transisi emosional. Padahal, kalau kamu ingin dia betah ngobrol lagi di lain waktu, kamu harus membuat penutupan yang lembut. Seperti lagu yang berakhir dengan nada yang manis, bukan dipotong di tengah. Misalnya begini, "Kamu tahu nggak? Aku tuh nggak nyangka waktu bisa secepat ini kalau ngobrol sama kamu. Tapi kayaknya udah malam, dan aku nggak mau ganggu istirahat kamu. Gimana kalau besok kita lanjut ceritanya?" Lihat bedanya. Kamu tetap mengakhiri percakapan, tapi kamu juga menanamkan janji kecil untuk pertemuan berikutnya. Dan janji kecil itu yang akan terus bermain di pikirannya. Dia mungkin tidak sadar, tapi secara bawah sadar dia akan menunggu panggilan berikutnya. Karena kamu menutup dengan emosi positif dan rasa penasaran. 2. Sisipkan momen puncak emosional sebelum menutup. Sebelum kamu benar-benar bilang, "Selamat malam," atau "Aku tutup dulu ya," cobalah beri satu kalimat penutup yang membangkitkan perasaan hangat. Contoh, "Ngobrol sama kamu tuh kayak recharge energi sih. Aku jadi ngerasa lebih tenang. Tadi kamu sempat cerita capek, tapi semoga habis ngobrol ini kamu jadi lebih santai, ya. Aku suka cara kamu cerita, entah kenapa suaranya bikin tenang aja." Kalimat sederhana, tapi mengandung nilai emosional tinggi. Karena kamu bukan hanya menyudahi percakapan, kamu meninggalkan jejak perasaan positif. Dan hal ini penting banget. Dalam psikologi komunikasi, ada prinsip bernama pick and rule. Orang akan mengingat sebuah pengalaman berdasarkan puncaknya dan akhirnya. Artinya, kalau kamu bisa membuat akhir percakapan terasa hangat, menyenangkan, atau bahkan sedikit menggantung manis, maka seluruh percakapan akan terasa berkesan, bahkan jika sebelumnya ada bagian yang membosankan. 3. Gunakan penutupan menggantung untuk menciptakan efek rindu. Salah satu teknik paling halus dalam komunikasi interpersonal
adalah meninggalkan sedikit ruang kosong dalam pikiran lawan bicara. Kamu tidak menutup semua topik sekaligus. Kamu biarkan satu pintu sedikit terbuka. Contohnya, ngomong-ngomong soal itu, aku jadi ingat satu hal lucu banget. Tapi nanti aja deh, aku ceritain besok biar kamu penasaran. Ada hal yang pengen aku tanya, tapi kayaknya mending besok aja, biar obrolan kita nggak berakhir malam ini doang. Kalimat seperti ini bekerja karena kamu membangun rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah bahan bakar dari keterikatan emosional. Otak manusia benci hal yang belum selesai, dan kamu bisa memanfaatkannya dengan elegan. Besok, ketika kamu kirim pesan singkat, "Lagi ngapain?" Otaknya langsung terhubung ke rasa penasaran itu. Dia akan membuka obrolan dengan semangat, bukan sekadar basa-basi. Karena di bawah sadarnya, dia masih ingin menyelesaikan cerita yang kamu tunda. 4. Gunakan suara terakhir sebagai alat hipnotik emosional. Ini rahasia kecil yang jarang dibahas, tapi sangat efektif. Nada suara kamu di 5 detik terakhir percakapan menentukan rasa yang menempel di pikirannya setelah telepon ditutup. Kalau kamu terdengar datar, maka rasanya dingin. Kalau kamu terdengar bahagia, maka percakapan terasa hangat. Tapi kalau kamu menurunkan nada sedikit lembut, dan mengakhiri dengan senyum yang terdengar di suara, kamu menciptakan kesan yang menenangkan tapi memikat. Misalnya, kamu bilang pelan, "Oke, makasih ya udah ngobrol. Aku seneng banget bisa denger cerita kamu malam ini. Tidur yang nyenyak." Ya, nada akhir menurun lembut. Tapi senyum kamu terasa jelas di intonasinya. Lawan bicara akan diam sesaat setelah telepon ditutup, dan berpikir, kok suaranya masih terngiang ya? Itu efek vokal ancur, jangkar emosional yang tertinggal di pikirannya. Dan jangkar itu, kalau kamu mainkan konsisten, akan menciptakan ketagihan halus dalam interaksi. 5. Setelah telepon, jangan langsung mengejar. Kesalahan umum berikutnya adalah terlalu cepat menghubungi lagi. Kamu baru menutup telepon jam 10 malam, tapi jam 10.15 kamu sudah kirim pesan. Kamu udah tidur belum? Ini memberi kesan kamu haus perhatian, bukan tulus terhubung. Biarkan ruang rindu bekerja. Setelah telepon yang hangat, diamkan dulu 1-2 hari sebelum kamu mulai kontak lagi. Biar efek emosinya mengendap. Dan kalau kamu ingin memulai percakapan baru, jangan langsung, "Hai, kamu lagi apa?" Tapi buka dengan koneksi dari obrolan sebelumnya. Misalnya, "Kemarin kamu sempat cerita mau nonton drama itu. Udah kelar belum? Aku penasaran sama endingnya." Kamu menyalakan kembali percakapan dari jejak emosional lama. Itu membuat interaksi kamu terasa konsisten dan alami, bukan sekadar cari perhatian. 6. Gunakan energi misterius tapi hangat. Dalam setiap komunikasi, ada garis tipis antara menarik dan terlalu mudah ditebak. Kalau kamu terlalu terbuka, kamu kehilangan daya tarik. Kalau kamu terlalu dingin, kamu kehilangan kehangatan. Rahasianya adalah berada di tengah. Misterius tapi tetap hangat. Jangan terlalu banyak memuji. Jangan terlalu sering bilang rindu. Tapi juga jangan terlalu cuek. Gunakan kalimat ambigu yang manis. Misalnya, "Aku nggak tahu kenapa, tapi tiap kali dengar suara kamu, mood aku selalu balik bagus aja." Atau, "Lucu sih. Aku nggak punya topik buat ngobrol tadi, tapi entah kenapa malah jadi lama." Kalimat seperti itu nggak berlebihan, tapi punya rasa emosional yang menggantung. Itu yang membuat seseorang ingin terus berinteraksi, karena mereka merasa ada sesuatu yang belum selesai. Dan akhirnya, ada satu hal yang paling penting dari semuanya. Percakapan yang bikin dia betah lama-lama di telepon bukan tentang teknik, tapi tentang niat. Kalau niat kamu adalah membuat dia merasa dihargai, didengarkan, dan tenang, maka secara alami nada suara, kata-kata, bahkan keheninganmu pun akan membawa energi yang tepat. Tapi kalau niatmu hanya untuk membuat dia terkesan, kamu akan kehilangan kehangatan itu. Karena suara yang keluar dari hati akan terdengar lebih dalam dari suara yang keluar dari tenggorokan. Sekarang bayangkan, kamu menelpon seseorang malam ini. Kamu ngobrol santai, tertawa, saling berbagi cerita. Kamu tutup dengan suara yang lembut, meninggalkan satu kalimat hangat, lalu hening sebentar sebelum mengucap, "Selamat malam." Dia menutup telepon, diam sesaat, lalu tersenyum tanpa sadar.
Dan besoknya, tanpa kamu hubungi pun, dia menunggu panggilanmu lagi. Itulah tanda kamu berhasil. Bukan karena kamu pandai berbicara, tapi karena kamu pandai membuat orang merasa nyaman. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan kamu, jangan lupa tekan like, tulis di komentar pengalaman kamu setelah mencoba tips ini, dan tentu saja subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan komunikasi cerdas berikutnya. Karena ingat, berbicara itu seni. Dan seni tertinggi dalam berbicara bukan membuat orang kagum, tapi membuat orang betah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan siapa tahu, setelah video ini, kamu bukan cuma jadi pendengar yang baik, tapi juga orang yang selalu dirindukan setiap kali telepon berdering.